Halo bola-bolovers yang budiman, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Bagaimana kebiasaan buruk Anda? Masih suka gosip di warungnya Mbak Yuli? Di video kita kali ini kita akan melanjutkan sinopsis film Nazar episode 17 yang akan tayang di Antv, yang bercerita tentang Avinas menembak mati Namans karena berusaha ingin melukainya. Sedangkan di adegan lain, Ans menyelamatkan Pia dari pengaruh roh jahat Mohana. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke videonya. Selamat menonton dan salam tahu kecil. Di awal adegan ini terlihat semua orang tidak percaya kalau Naman si anak durhaka mempunyai sifat sangat buruk. Ternyata, ia ingin melukai Alvinas dengan menggunakan sebelah pisau. Namun, Alvinas adalah orang yang selalu siap siaga. Itu semua karena ia telah berlatih menjadi linmas dengan pelatih Pak Ladusing. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa pistol di punggungnya. Di saat Namans akan menyerang dirinya, tanpa berpikir panjang lagi, Alvinas langsung mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak kepala Namans dan membuat Namans mengencorkan kecap dari kelapanya. Dan seketika itu juga Namans meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Semuanya pun terkejut dengan hal itu. Bahkan, tidak ada yang menduga kalau Namans, lelaki berewok berkacamata dan pendiam seperti itu, memiliki sifat iri, dengki, gila, kadas, kurap, dan lain pada dirinya. Namans menunjukkan sifat aslinya, itu karena Ans yang terus memberitahukan kebohongan dia terhadap Pia. Mereka pun masih tidak habis pikir di balik kelembutannya, Namans mempunyai sifat yang sangat mengerikan dan membagongkan. Dan akhirnya hidup Namans pun berakhir dengan timah panas Alvinas yang sudah berlatih dengan Pak Ladusing. Entah mengapa, melihat Namans mati, saya merasakan getar-getaran memuaskan di dalam hati saya. Oke, lanjut. Lalu, ketika Ans terus mencari keberadaan Pia, tiba-tiba, sayap-sayap ia mendengar Pia memanggil nama dirinya. Kemudian Ans pun pergi mendekati bangunan di mana suara itu berasal. Namun, sepertinya Ans tidak menemukan apapun di sana. Tetapi, ketika Ans hendak membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja ia mendengar Pia meminta tolong. Sementara itu, di adegan lain terlihat Pia sedang menjerit-jerit minta tolong karena ia sedang terjebak oleh roh jahat Mohana. Dan dia pun tidak bisa keluar dari ruangan itu karena roh jahat itu sudah melilit kakinya. Sedangkan di adegan lain terlihat Ans terus mencari di mana keberadaan Pia. Ia pun terus berteriak memanggil nama Pia, namun sepertinya belum menemukan titik terang tentang keberadaan Pia. Akan tetapi, dengan semangat cinta yang membara dan keinginan yang belum tersalurkan, Ans tidak putus asa. Ia terus melangkahkan kakinya mencari di manakah Pia saat ini berada. Dan di dalam bangunan, baru saja Ans sampai halaman depan rumah bangunan itu, ia pun melihat Pia sedang dililit oleh roh jahat itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Ans pun segera berusaha mencari jalan agar segera bisa masuk ke dalam bangunan itu. Namun, sepertinya Ans kesulitan mencari jalan masuk ke tempat ia, karena bangunan itu tidak memiliki pintu untuk masuk. Di sisi lain, terlihat Pia hanya wajahnya saja yang belum dililit oleh roh jahat itu. Dan lama-kelamaan kini hanya tinggal tangannya saja yang belum dililit. Ans pun semakin panik, ia terus berusaha mencari jalan masuk. Hingga akhirnya Ans menemukan jalan masuknya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Ans pun saat itu juga langsung menarik tangan Pia. Hingga Pia pun bebas dan selamat dari roh jahat itu. Dan karena Ans menarik Pia sangat kuat, membuat Pia tidak sengaja memeluk Ans dan mereka pun akhirnya saling berpeluk-pelukan dan terjadilah adegan lalalalalalala. Oke, kancut. Namun, Pia tidak percaya kalau dirinya akan diselamatkan oleh Ans lagi dan lagi. Padahal, Ans beberapa saat yang lalu baru saja melukai ayahandanya. Bahkan, ayahnya telah dilemparkan dari atas gedung sehingga membuat saat ini ayahnya koma. Sementara itu, Pia tidak sadar bahwa Ans dan dia terus saja berpelukan. Ketika Pia tersadar, ia pun langsung mendorong Ans. "Kenapa kau menolongku? Padahal kau baru saja ingin membunuh ayahku." Lalu, Ans berkata kepada Pia, "Yakinlah kepadaku, Pia. Aku sedikit pun tidak bermaksud ingin melukai ayahmu. Entah siapa dan entah kekuatan apa yang telah mempengaruhiku," kata Ans. Namun, di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja roh jahat itu pun ingin mengurung mereka berdua. Akan tetapi, dengan segenap kekuatan Ans pun mengeluarkan kekuatan supernya. Dan ia pun mendorong roh jahat itu, hingga roh jahat itu pun keluar dan pergi entah kemana. Kemudian, ketika Pia memperhatikan tubuh Ans, tiba-tiba Pia terkejut karena melihat ternyata Ans sudah tertancap sebuah belati entah dari mana. Lalu, Pia bertanya apa sebenarnya yang terjadi, tetapi Ans sendiri tidak ingin menceritakan masalah ini. "Biar aku yang menanggung akibatnya," kata Ans. Kemudian ia berusaha mencabut belati tersebut. Di rumah pedastri ternyata tubuh Namans dirasuki oleh roh jahat. Dan akhirnya Namans pun berubah menjadi roh jahat si penghisap energi manusia. Kemudian, Namans pun berusaha mengancam satu persatu orang-orang yang ada dalam rumah itu. Tidak kecuali Alvinas, yang baru saja menembak dirinya hingga ia mati. Bahkan, Mohana dan Ruby menjadi bingung, terkejut kekuatan apa yang membuat Namans berubah.
Ruby pun sampai hampir mengeluarkan matanya saking terkejutnya. Sementara itu Sekar berusaha ingin menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Sekar pun langsung menyuruh Pedastri dan yang lainnya untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Sehingga, ketika Namans hendak masuk ke ruangan itu, Neha dan Kaja langsung menutup pintu dan membuat Namans pun menerka. Sedangkan Ruby sendiri masih terheran-heran dari mana asal kekuatan Namans, sehingga berubah menjadi deret seperti dirinya. Sedangkan Mohana sendiri saat ini sedang tidak bisa berkutik karena kini wajahnya berubah menjadi seorang nenek-nenek dengan rambut merah dan membuat Mohana menjadi lemah tak berdaya. Bersambung. Bagaimana Bolepo Lovers episode kali ini? Menegangkan bukan? Dan seperti biasa, jika Anda suka dengan sinopsis dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Saya Kang Meri mewakili Kang Murai sedang video call dengan Dede dan Gemes. Mengucapkan terima kasih. Salam tahu gejrot.